Oke, sudah. Nah, saya balik lagi ke mana tadi PowerPoint saya ini. Nah, Bapak Ibu mahasiswa, kira-kira sudah perhatikan kan tadi videonya? Kira-kira dari video tadi ada pesan atau hikmah apa yang dapat kita ambil? Nah, siapa yang mau berpendapat? Silahkan. Halo? Saya Pak mencoba Iya, memberi siap. Dengan ini. siap. Saya Nur Suhenti Pak. Ya, oke. Terima kasih. Dari video tadi saya bisa mengambil kesimpulan bahwa kita bisa memberikan peluang kepada siapa saja walaupun tanpa ada hubungan keluarga. Dan peluang itu tidak harus orang itu menghargainya atau tidak, yang penting kita memberikan peluang itu. Terima kasih Pak. Ya, bagus. Nah, ada yang lain ingin berpendapat? Saya persilahkan, boleh. Nah, jadi kita di sini sharing ya. Saya bukan menggurui, tapi kita sharing, tukar pendapat, ya kan. Nah, siapa tahu ada yang bermanfaat, boleh kita ambil. Nah, tadi Bu Nur Suhenti ya. Nah, jadi ini nanti termasuk nilai keaktifan dalam belajar. Oke, selanjutnya siapa? Masih ada? Saya Pak. Saya Pak. Nah, siapa? Oke, silakan sebutkan namanya. Nama saya Darmawati. Dari video tadi saya menyimpulkan bahwa jangan pernah takut melakukan sesuatu yang baru, karena kedepannya sudah ada yang atur. Terima kasih Pak. Ya, oke. Nah, hal baru. Terus masih ada lagi tidak? Tidak apa? Saya Pak. Kita akan sharing ya kan, berpendapat saja. Oke, bagus. Wah, aktif-aktif ya mahasiswa di Sarawak ini. Siapa? Silakan. Saya Sri Puspitasari Pak. Dari video Siapa? tadi saya melihat Sri Puspitasari. Ya, oke. Dari video tadi saya menyimpulkan bahwa kita harus memberi peluang kepada siapa saja tanpa harus melihat latar belakang kehidupannya, karena kemampuan seseorang tidak bisa kita lihat sebelum kita melihat dia mencoba. Terima kasih Pak. Ya, oke. Bagus-bagus ya. Masih ada tidak? Saya tunggu ini kalau masih ada. Tapi kalau sudah tidak ada ya saya lanjut. Nah, silakan Bapak Ibu, kawan-kawan mahasiswa boleh berpendapat. Saya Pak Bu Nur. Saya boleh menambahkan sedikit Pak. Silakan. Kalau menurut saya, jangan pernah berhenti atau jangan pernah takut untuk mencoba, walaupun kita berasal dari pedesaan maupun dari keluarga yang di bawah lah, istilahnya seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, bagus ya. Ini sampai nambah ini ya kan. Tadi satu piring, tambah lagi satu piring. Saking aktifnya. Oke, bagus ya. Masih ada lagi? Tidak. Kalau masih ada, saya kasih kesempatan. Kalau tidak, saya cukupkan. Masih ada tidak? Saya kasih waktu 30 detik. Kalau sudah tidak ada, tidak apa-apa. Jadi kenapa saya tampilkan video tadi di depan Bapak Ibu mahasiswa bimbingan tutorial online UT ini ya kan? Nah, karena di sini saya ingin membuka pikiran lah istilahnya, walaupun mungkin berhasil atau tidak saya tidak tahu, tapi kan namanya berusaha itu wajib ya kan? Nah, membuka pikiran biar apa? Nah, kita itu pikirannya terbuka, kita ada gambaran, ada ilmu baru mengenai apa? Mengenai tentang tadi peluang atau dalam bahasa lain itu kesempatan. Nah, saya hanya ingin berbicara begini. Terkadang ya kan, saat kita dimintai tolong atau ada hal-hal yang mungkin ya kan berhubungan dengan kita, kita itu seringnya berpikiran, aduh
nanti saya dapat untung apa ya, saya dapat apa ya kalau melakukan ini ya, saya untung apa rugi ya, ya kan. Nah, kita lebih sering apa, perhitungan, ya kan. Nah, lebih sering perhitungan, apalagi kalau tidak ada hubungannya dengan uang, malasnya itu setengah mati, ya kan. Nah, jadi saya hanya ingin berpesan begini, ketika kita memberikan kesempatan, ya kan, mencoba hal-hal yang mungkin, ya kan, nah, kita apalagi yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, ya kan, nah, coba kita kerjakan dengan sebaik mungkin. Nah, termasuk saya diminta jadi tutor itu baru pertemuan kali ini dan baru pertama kali ini. Nah, tapi karena saya ingin dapat ilmu baru, siapa tahu ke depan ada hal-hal yang menarik, ya kan, yang bisa merubah kehidupan saya, ya kan, makanya saya ambil kesempatan ini. Termasuk Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa UT Seral ini, Bapak Ibu sudah memutuskan untuk kuliah di UT. Artinya apa? Siap atau tidak siap, suka atau tidak suka, senang ataupun tidak senang, ya kan, harus mengikuti aturan yang ada di UT, harus mau belajar dengan keras, dengan segala konsekuensinya. Apalagi di UT kan berbeda dengan kuliah yang biasa, ya kan. Nah, kita ketemunya jarak jauh. Harus butuh, katakanlah misalnya kuota internet, ya kan, beli kredit, beli internet, harus naik ke bukit yang tidak ada line. Nah, itu kan salah satu resiko atau konsekuensi yang harus kita tempuh, ya kan, harus kita lakukan. Tapi kan saya apresiasinya di sini, ya, Bapak Ibu sudah ambil satu peluang. Peluangnya apa? Dulu diberikan kesempatan untuk kuliah, ya kan, sama konsulat. Bapak Ibu sudah ambil. Walaupun sekarang mungkin belum kelihatan hasilnya, ya kan, dari perkuliahan kan belum lulus, makanya belum kelihatan. Tapi setidaknya apa? Ada ilmu-ilmu baru ya, yang Bapak Ibu dapatkan dari kuliah di UT ini. Mungkin ke depan, ya kan, setelah Bapak Ibu lulus dari sini, kan sudah bergelar SPD atau sarjana pendidikan, bisa dimanfaatkan untuk daftar di pegawai negeri sipil atau ikut tes CPNS, ya kan. Nah, mungkin dari situ Bapak Ibu bisa lulus, ya kan, namanya rezeki kan kita tidak tahu. Nah, mungkin nanti ya pertama kali pekerja ladang dari Sarawak lulus jadi PNS, bisa jadi viral, ya kan, masuk di berita itu. Karena kita tidak tahu ke depan. Tapi yang bisa kita lakukan sekarang adalah mengambil peluang-peluang atau kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh siapapun. Tentunya dengan cara-cara yang baik, ya kan, dengan tujuan-tujuan yang baik. Seperti di video tadi. Dia itu kalau Bapak Ibu mau lihat, itu dia ada fanpage di Facebook. Namanya Nice Daily itu tadi. Cari-cari saja videonya di situ, itu banyak video-video motivasi tentang apapun itu, banyak di situ. Saya sering lihat dia di situ. Di situ tadi diceritakan seorang anak yang dari Palestina Israel, ya kan. Nah, kalau kita tahu di daerah Palestina Israel itu kan daerah konflik atau perang yang dari zaman Nabi pun itu sudah dinas bahwa di sana memang susah untuk damai lah, area konflik memang begitu. Dan walaupun dia tumbuh di daerah konflik begitu, tapi pikirannya dia tidak berhenti, dia masih punya keinginan untuk maju. Akhirnya ketemu dengan tadi seorang ibu dari Amerika, guru bahasa Inggrisnya. Dia terpacu, terobsesi, termotivasi, ya kan, untuk belajar lebih. Diajak untuk ke Amerika, terus diperlihatkan Harvard University. Bapak Ibu tahu kalau Harvard itu salah satu universitas terbaik yang ada di dunia. Tidak hanya di Amerika, tetapi di dunia. Banyak orang-orang sukses, bahkan miliarder dunia, itu memang lulusan dari sana. Kalau memang Bapak Ibu bisa kuliah di sana, dijamin itu untuk cari pekerjaan itu kalau di Indo pasti sudah jadi manajer lah, itu minimal itu, dan bahkan lebih, tidak hanya seperti itu, karena memang Harvard itu salah satu universitas terbaik. Dan terbukti yang awalnya dia tidak tahu, ya kan, Amerika, tidak tahu bahasa Inggris, tapi dengan memanfaatkan peluang atau kesempatan yang diberikan oleh guru bahasa Inggrisnya tadi, akhirnya 10 tahun atau berapa tahun kemudian, ya kan, nasib berubah. Dulunya dia tinggal di Palestina, perbatasan dengan Israel, ya kan. Sekarang dia jadi orang sukses yang ada di Amerika. Dia bisa berkeliling dunia. Dia bisa begitu karena apa? Memanfaatkan kesempatan yang ada. Jadi
saya di sini itu hanya berpesan saja. Mumpung Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa UT yang ada di Sarawak ini ya kan. Nah, saya bisa berkesempatan belajar karena apa? Kan tidak semua guru-guru CLC atau guru pamong ya terutama yang ada di CLC ini bisa seperti Bapak Ibu. Memiliki keinginan, memiliki tekad yang kuat untuk masih belajar walaupun harus bayar sekian dengan keadaan di ladang yang mungkin berbeda-beda ya kan. Nah, dengan tantangannya tersendiri ya kan, tapi bisa masih tetap bertahan sampai di semester berapa 5 ya sekarang ya. Nah, bisa sampai di semester ini. Nah, syukur-syukur semoga berapa 4 apa 5? 4. Semester 4 dia. Nah, semester 4. Nah, semoga nanti ke depan ya kan, nah masih semangat untuk belajar dan bisa lulus. Tenang saja, kalau semester 4 berarti kurang 2 tahun lagi, bisa semester 8 terus lulus itu. Nah, artinya Bapak Ibu ini orang-orang yang memang ya artinya memang memiliki keinginan yang kuat lah untuk berubah. Nah, kalau di ladang kan saya hanya begitu-begitu saja. Mungkin dengan Bapak Ibu ikut kuliah ya kan, dapat ilmu-ilmu baru, artinya kan mengambil kesempatan-kesempatan baru ya kan. Nah, dari situ entah 2 tahun, 3 tahun ke depan ya kan, nah semoga ada hasil yang dapat kita unduh. Kan tidak mungkin kita berusaha capek-capek tapi tidak ada hasilnya. Nah, Tuhan itu pasti tahu siapa yang berusaha, pasti akan mendapatkan hasil. Kalau orang Jawa itu istilahnya sopo sing nandur bakali ngunduh. Artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu siapa yang menanam ya kan, nah, pasti akan memanen hasilnya. Nah, Bapak Ibu sudah berusaha belajar mencari ilmu di UT ini, semoga ke depan ada hal-hal indah lah yang menanti di sana. Amin ya. Nah, saya lanjutkan pertemuan pertama, tutorial pertama, komputer dan media pembelajaran. Jadi hari ini nanti kita akan belajar, sudah ada setengah jam, kita belum masuk ke materi, bahkan mau 1 jam ini. Jadi menjelaskan konsep tentang PJJ, belajar mandiri. Di sana sudah ada tulisan ini kan? Sharing layar dari saya? Sudah Pak. Sudah. Ada tidak? Ada Pak. Ada Pak. Jadi Ada. sip, terima kasih. Nah, jadi nanti Bapak Ibu dengarkan, nanti kalau saya bertanya silahkan dijawab. Kita sharing saja. Nah, jadi hari ini nanti saya akan menjelaskan tentang konsep PJJ, pembelajaran jarak jauh, belajar mandiri dan tutorial. Karena di semester ini nanti full, semua mata kuliah tidak ada tatap muka. Macam seperti dulu kan masih ada tatap muka kan ceritanya, tapi mungkin untuk saat ini dan mungkin beberapa semester ke depan, apalagi ditambah masa pandemi COVID seperti ini, ya kita menghindari dan mengurangi pertemuan tatap muka. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang konsep PJJ, belajar mandiri, dan tutorial, macam hari ini. Menjelaskan tujuan tutorial, menjelaskan jenis-jenis kegiatan yang dilakukan mahasiswa selama tutorial, menjelaskan sistem penilaian tutorial, menjelaskan ruang lingkup materi mata kuliah, ini tadi di awal itu, yang ada 8 kali pertemuan, dan ini menjelaskan sedikit tentang cara membaca cepat dan sedikit membaca cepat dan pemahaman. Kalau bisa praktek nanti. Kenapa saya ajarkan cara membaca cepat? Karena kan kita di belajar tutorial atau belajar via web ini ya, via Microsoft Teams. Bapak Ibu kan lebih diutamakan untuk apa? Belajar mandiri. Yang pertama yaitu tentang sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Ini tujuannya diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan konsep prinsip pendidikan terbuka dan jarak jauh, menjelaskan penerapan SPTJJ di Universitas Terbuka. Kita lewat saja. Ini yang pertama yaitu sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Jadi di UT Universitas Terbuka ini ya kan, dia merupakan suatu universitas ya kan yang menerapkan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Jadi sedikit berbeda dengan perkuliahan secara umum. Karena kalau kuliah yang biasa, macam saya dulu waktu kuliah itu kan memang 1 minggu
dari Senin sampai Jumat kita belajar ya kan, pertemuannya secara live atau tatap muka secara langsung begitu. Tapi di UT ini dia pertemuan tatap mukanya di weekend saja, hari Sabtu atau tidak hari Minggu saja. Itu pun kalau dulu ya kan, masih bisa sering tatap muka dengan tutor atau dosennya. Kalau dulu waktu sebenarnya orang tua saya juga ibu saya terutama, dia kan jadi guru di kampung ya kan di Jawa sana. Dulu waktu awal jadi PNS masih D2 masih boleh, tapi karena ada perubahan amandemen dari undang-undang ya kan, untuk guru SD terutama ibu saya guru SD juga harus minimal S1 pada waktu itu, tahun berapa ya saya lupa, 2000-an lah, mungkin 2005 kalau tidak 2003 itu. Harus sudah S1 ya kan. Makanya ibu saya ikut UT juga di sana. Waktu itu pun saya kaget loh, kok ada kuliah yang hanya hari Sabtu dan hari Minggu saja. Ternyata memang diberikan khusus dan spesial dari pemerintah ya kan bagi orang-orang siapapun. Makanya ini di UT itu ada terbuka dan jarak jauh ini. Keuntungan dan keunggulannya itu di situ. Jadi pada waktu itu ibu saya kuliah hari Sabtu dan hari Minggu saja ya. Pokoknya di weekend saja, hari Minggu kalau tidak salah. Dari pagi sampai sore. Memang satu hari full itu, dari pagi jam 7 sampai jam 3 atau jam 4 itu waktu itu. Kalau di Sarawak ini kan mungkin dibagi jadi 2 hari ya kan. Dari pagi Sabtu 2, hari Minggunya 3 mata kuliah begitu. Dalam satu minggunya kita 5 mata kuliah. Jadi ini di UT mengedepankan merupakan sistem penggabungan konsep pendidikan terbuka dengan sistem pendidikan secara jarak jauh. Ini sistem terbuka itu artinya apa? Memberikan kesempatan pendidikan bagi siapa saja. Siapa saja artinya itu tidak pandang kamu dari pulau mana, kamu warga negara kamu agamanya apa ya kan? Tidak memandang itu. Yang penting dia sudah mempunyai mempunyai niat lah untuk belajar, maka diberikan kesempatan. Tidak membatasi usia. Usia berapa? Karena kalau di universitas yang macam PTN atau swasta yang dia belajarnya normal itu, kadang ada pembatasan usia maksimal 22 tahun atau 23 tahun begitu. Domisili artinya tempat tinggal, bisa dari manapun boleh. Tahun ijazah atau tahun lulus. Biasanya kadang ini kalau di universitas yang biasa ada persyaratan minimal 3 tahun terakhir atau berapa begitu. Penyelesaian waktu studi dan pemilihan program dan mata kuliah. Jadi di UT ini banyak. Termasuk mertua saya juga dulu itu lulusan UT. Waktu sebelum jadi kepala sekolah tahun 2005-an juga itu. Kakak saya juga malah dia lulusan STAN itu. Jadi dia pekerja pajak, kalau di STAN kan kuliahnya hanya di D2 kalau tidak salah. Dia ambil S1 di UT itu juga. Itu ada, beruntung waktu itu baru beberapa tahun kemarin kalau tidak salah tahun 2019 dia baru lulus itu. Walaupun dia kerja di pajak itu. Tapi di UT pun ternyata ada program dan studi yang berhubungan dengan punya kakak saya itu kelanjutannya. Terus yang kedua pendidikan jarak jauh. Jadi maksud pendidikan jarak jauh itu begini ya, macam sekarang yang kita lakukan. Ada keterpisahan waktu dan jarak antara mahasiswa dengan dosen, sehingga proses pembelajaran harus difasilitasi dengan media. Medianya apa? Banyak. Bisa dengan modul ya kan, atau buku itu yang biasa dibagikan kepada teman-teman mahasiswa yang mungkin sekarang baru proses pengiriman. Punya saya pun belum sampai ini. Nanti katanya mau dibawa Pak Gagu untuk ke sini. Jadi selain dengan modul ya kan, ada misalnya seperti ini via web dengan pemanfaatan Zoom atau Microsoft Teams. Kalau di UT pakainya Microsoft Teams dia. Jadi kita belajar karena terjadi perbedaan jarak antara mahasiswa dengan dosen ya kan, mungkin keterpisahan waktu ya kan. Bapak Ibu bisa belajar di rumah masing-masing ya kan. Kalau kita belajar online kan yang penting ada internet yang bagus, sehingga kita bisa mendengarkan atau mencari ilmu dari
tutor-tutor yang memberikan pembelajaran. Nah, inilah yang dimaksud pendidikan jarak jauh. Tidak ada ikatan, tidak ada batas, tidak ada pemisah. Walaupun kita jauh secara tempatnya, jarak, ya kan. Nah, tapi dengan adanya teknologi atau media yang membantu kita belajar, ya kan. Nah, tidak menghalangi kita untuk melakukan proses belajar seperti itu. Terus ini yang terbuka itu tidak selalu jarak jauh. Jadi kalau di Sarawak ini di CLC sudah ada kelihatannya paket A untuk SD, paket B. Kalau paket C saya tidak tahu. Jadi belajar paket ini ya kan, misalnya paket C, dia itu kan terbuka karena tidak sekolah secara normal di pagi hari. Dia sekolahnya mungkin hanya di weekend saja atau di sore hari. Tapi nanti lulusannya juga sama, dapat ijazah dan lain-lain. Kalau jarak jauh, tidak selalu terbuka. Misalnya sekarang apalagi di musim pandemi ini, pembelajaran jarak jauh atau via online ini sangat-sangat terkenal. Jadi memang lagi ngehit itu pembelajaran dengan cara jarak jauh, karena dengan adanya pandemi ya kan, manusia atau kita mau tidak mau harus mempunyai pola hidup yang baru, karena virus ini kan juga kalau berkerumun atau berkumpul-kumpul lah, kita tidak boleh. Kita harus mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, begitu. Sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Sistem pembelajaran dirancang untuk mengarahkan mahasiswa belajar mandiri. Ini. Jadi ya karena tadi saya tekankan dari awal. Jadi di UT itu berbeda dengan kuliah yang konvensional atau yang secara umum itu. Karena apa? Kalau yang secara umum dia belajarnya kan lebih sering dengan dibimbing atau dibantu oleh dosen, ya kan? Saat pertemuan-pertemuan itu. Tapi kalau di UT ya karena kita diberikan modul, kita diminta untuk belajar. Caranya apa ya? Dengan membaca itu, karena kan kita diberikan modul yang segitu banyak itu, mungkin setiap semester ada modul yang berganti-ganti terus itu. Memang utamanya dari situ, dari modul. Nanti kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal ya kan, silakan ditanyakan kepada tutor atau dosen yang mengampu mata kuliah tersebut saat ada pertemuan tatap muka via online seperti ini. Institusi penyelenggara dalam hal ini adalah UT, wajib merancang dan menyediakan yang pertama sistem administrasi registrasi yang fleksibel. Ini sudah dilakukan karena Bapak Ibu sudah terdaftar sebagai mahasiswa UT di semester 4. Bahan ajar baku sebagai sumber belajar utama. Ini merupakan modul ini yang menjadi bahan belajar utama. Tugas dari tutor atau dosen atau pembimbing di sini itu membantu saja. Layanan bantuan belajar via berbagai modus atau model, banyak. Nanti saya jelaskan di belakang ada. Evaluasi hasil belajar terstandar dan tersertifikasi. UT sebagai PJJ ini. Jadi UT didirikan pada 4 September tahun 84 sebagai memang Universitas Perguruan Tinggi Negeri dengan menerapkan PTJJ, sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh, agar UT bersifat inklusif, fleksibel, dan terjangkau. Artinya apa? Tadi terbuka. Semua orang ya kan, yang mungkin kalau salah satu manfaat yang bisa kita terima atau apa ya di teman-teman di Sarawak ya kan, kalau memang tidak ada UT mungkin kita akan kesusahan bisa kuliah. Karena apa? Kan tidak mungkin di luar negeri ya kan, apalagi yang di ladang-ladang yang setiap harinya mungkin masih ada yang kutip biji ya kan, ada yang mungkin masih menyabit ya kan, kalau tidak mengajar di sore harinya untuk tambah-tambah gaji ya kan. Dengan kesibukan kita sehari-hari, apalagi dengan keadaan yang di luar negeri seperti ini ya kan, tidak mungkin juga untuk kita bisa belajar di perkuliahan. Dengan hadirnya UT ini tadi ya kan, yang salah satu sifatnya itu bisa menjangkau semuanya lah, dan lebih fleksibel dia karena kuliahnya di weekend saja. Kita bisa memanfaatkan peluang yang ada ini. Terus selanjutnya ini sistem UT sebagai PTJJ, penerapan kebijakan universitas terbuka, dia open
entry dan exit dan nah ini tadi sudah saya jelaskan sedikit di awal. Jadi di UT itu tidak ada batas usia dan tahun lulus SLTA. Mungkin kalau di Sarawak Bapak Ibu beda, usia itu wajar. Mungkin ada yang masih usia 20 tahunan, ada yang sudah 30 tahunan, ya kan? Ada mungkin yang sudah hampir kepala 4 pun ada. Nah, inilah yang membedakan UT dengan universitas-universitas yang biasa. Karena kalau dulu waktu saya kuliah di S1, rata-rata teman-teman perkuliahan saya itu ya satu usia. Paling selisih pun itu hanya 1 atau 2 tahun saja. Nah, paling kalau saya umur 20, teman-teman saya ya sekitar 20, 21, hanya begitu saja. Perbedaannya tidak terlampau jauh. Nah, tapi kalau di UT, kita bisa punya teman yang sangat jauh. Mungkin kita setengah dari umur teman-teman kita. Kita 20, ada mungkin nanti temannya yang sudah hampir 40, ya kan, 30 lebih begitu. Tidak ada batasan lama studi, belajar, tidak ada konsep drop out. Kalau saya ini mungkin di UT tidak ada drop out ya. Saya pun belum begitu paham. Penggunaan bahan ajar yang standar. Jadi di UT itu hanya ada satu bahan ajar standar untuk semua mahasiswanya. Jadi modul, terutama modul ya. Modul itu kalau jurusan PGSD ya dari Sabang sampai Merauke, bahkan yang dari luar negeri pun ya kan. Nah, bahan ajar modulnya itu sama kalau kita satu jurusan. Misalnya mata kuliah ini komputer dan media pembelajaran. Semuanya sama, pakai itu semua. Tidak ada yang berbeda. Penyediaan layanan bantuan belajar, diberikan ragam layanan bantuan tanpa memaksa mahasiswa, melainkan hanya menghimbau. Jadi di UT itu banyak sarana layanan bantuan belajar. Seperti saya sekarang ini, kita web ya, pertemuan tatap secara web virtual ini. Itu termasuk salah satu layanan selain dengan modul. Sebenarnya masih ada lagi seperti LMS. Mungkin kemarin sudah diberikan bimbingan teknis ya sama Ibu Eti dan kawan teman-teman UT yang ada di Jakarta. Tapi sampai sekarang masih tahap penyempurnaan. Mungkin dalam 1-2 minggu ke depan semoga saja bisa kita pakai itu sistem LMS yang dari UT. Terus penggunaan bahan evaluasi hasil belajar standar. Hanya ada satu. Ini nanti kalau ujian lah teman-teman sudah tahu. Perbedaan aktivitas ya kan di UT dengan yang mahasiswa antara pengajar dan mahasiswa. Kalau pengajar tugasnya menyiapkan bahan ajar, mendistribusikan bahan ajar, memberikan bantuan belajar, menyiapkan bahan ujian, menyelenggarakan ujian, mengolah hasil ujian dan menyampaikan hasil ujian. Ini tugas dari pengajar, dosen ataupun tutor. Kalau mahasiswa tugasnya melakukan registrasi. Kalau sudah belajar di seperti ini, artinya teman-teman sudah melakukan registrasi, memperoleh bahan ajar, melakukan kegiatan belajar mandiri. Ini tadi yang saya kasih tanda merah ya kan. Kegiatan belajar mandiri itu artinya teman-teman memang diminta poin utamanya untuk belajar secara mandiri dengan membaca modul-modul yang telah diberikan dari pihak UT. Terus mengikuti tutorial yang seperti yang sedang kita lakukan. Saya akan kalau di tutorial itu sebenarnya lebih menjelaskan modul yang telah dibagikan dari pihak UT. Nanti kalau saat-saat tutorial seperti ini ya kan, misalnya ke depan lah, mulai pertemuan kedua, karena pertemuan pertama kan belum membahas tentang materi yang spesifik. Jadi tugas teman-teman ya kan, sebelum mengikuti tutorial itu, apa yang harus dilakukan? Yang pertama itu membaca dulu apa yang akan diajarkan oleh tutor ya kan, di pertemuan yang akan datang. Misalnya sekarang baru pertemuan 1. Tadi kan saya sudah menjelaskan, nanti di pertemuan kedua ya kan, kita akan belajar tentang media pembelajaran. Artinya kalau teman-teman mahasiswa sudah punya modulnya, atau kalau ternyata sekarang masih dalam proses pengiriman, tidak jadi kendala, teman-teman bisa bacakan di ruang baca virtual yang ada di web UT itu. Artinya kalau memang bisa, baca dari situ dulu. Jadi untuk persiapan, jadi besok tutor saya akan menjelaskan tentang ini. Saya baca, begitu dari awal sampai akhir di misalnya modul 1 ya kan, atau modul 2 begitu. Tentang media itu tadi. Kalau ternyata di situ ada
pertanyaan yang mengganjal ya kan, atau belum paham, belum mengerti ya kan, atau mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan ya kan, silakan saja dicatat. Nah, nanti saat pertemuan tutorial dengan si tutor ya kan di weekend atau di hari Sabtu Minggu, bisa teman-teman tanyakan. Nah, artinya tutor itu tidak hanya menjelaskan, tapi membantu teman-teman memberikan gambaran atau menjelaskan lebih detail apa yang mungkin teman-teman belum pahami di buku modul itu tadi, sehingga tercerahkan, atau teman-teman dapat paham, mengerti maksud dari materi yang diberikan lewat buku modul tersebut. Nah, terus mengikuti ujian, ini dilakukan saat semesteran ya kan, dan menerima hasil ujian. Selanjutnya konsep dan prinsip belajar mandiri. Nah, ini adalah perbedaan belajar tatap muka dan belajar dari jarak jauh. Dari awal tadi saya sudah singgung sedikit ya kan. Nah, kalau belajar tatap muka, lebih banyak ilmu atau transfer ilmunya ya kan, dilakukan saat kegiatan pertemuan begini antara guru dan siswa. Kalau di kuliahan berarti antara tutor, dosen, dan mahasiswa. Siswa belajarnya hanya porsinya lebih sedikit dia, lebih banyak saat pertemuan tatap muka, karena saat pertemuan itu memang kita diminta untuk presentasi, terus kita tukar sharing-sharing ya kan, tukar pendapat, bahkan kadang sampai debat-debat begitu panjang, dan kadang satu pertemuan itu tidak selesai hanya untuk membahas satu masalah. Nah, tapi kalau di pertemuan ini online ya kan, mahasiswa porsinya lebih banyak belajar mandiri. Nah, mahasiswa diminta untuk belajar sendiri dengan bantuan modul yang telah diterima itu tadi. Nah, diminta memang tujuannya hanya apa? Membaca dan membaca. Nah, tapi ketika ada sesuatu yang mengganjal atau pertanyaan atau hal yang belum dipahami, silahkan tanya di mana saat kita ketemu dengan tutor, macam sekarang ini. Jadi saya minta tolong bagi teman-teman, walaupun modulnya belum datang ya kan, bisa baca dari ruang baca virtual yang ada di web UT itu tadi. Nah, nanti catat-catat saja kira-kira poin-poin apa yang belum dipahami atau dimengerti. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas, kita akan diskusi, sharing bersama di sini. Nah, kita akan cari jawabannya. Kira-kira yang baik bagaimana ya kan? Nah, seperti itu. Nah, kalau pada interaksi tatap muka biasanya satu kali pertemuan itu 16 kali, satu semester biasanya itu 16 kali pertemuan. Tapi di interaksi PJJ, pendidikan jarak jauh ya kan, nah itu dibantu dengan media belajar dan web pertemuan secara virtual seperti ini, maka akan menjadi hanya 8 kali saja. Nah, ini sistem belajar jarak jauh. Kalau belajar mandiri ya kan, nah siswa belajar sendiri atau berkelompok. Mungkin seperti yang di Ladang Mutiara, mereka kan ada 3 mahasiswa, bisa belajar secara bersama-sama, mencari sharing atau tukar pendapat atau tukar pikiran untuk menyelesaikan masalah. Tapi kalau belajar dengan tutorial, macam seperti yang kita lakukan sekarang, nah itu dibantu oleh tutor bimbingan online begini, berbasis web atau video conference. Kalau sekarang kan kita pakai Microsoft Teams ini. Ada juga nanti tadi yang saya sebutkan LMS, Learning Management System. Kalau di universitas saya dulu namanya e-learning. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk diskusi juga, tapi lewat web yang disediakan dari UT. Nanti tinggal login dan seterusnya. Kemarin pasti teman-teman sudah tahu, sudah dijelaskan sedikit. Nah, kalau di UT ini ada layanan televisi dan tutorial tertulis di majalah Komunika. Nah, proses belajar di UT ya, ini pasti teman-teman juga sudah lakukan. Sebelum melakukan mulai proses pembelajaran, diminta untuk registrasi dulu ya kan, dengan membayar sekian, saya pun tidak tahu berapa. Terus membeli dan memperoleh bahan ajar, ini masih proses kirim. Semoga saja minggu ini atau minggu depan bisa sampai di tangan teman-teman mahasiswa yang ada di Sarawak. Nah, terus setelah dapat buku, jangan hanya disimpan di lemari saja. Tapi apa? Kita pelajari, kita baca.
Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, sebelum tutornya bertemu ya kan di setiap weekend atau akhir pekan ya kan. Nah, teman-teman itu harus mungkin 1 hari atau 2 hari sebelumnya harus sudah membaca. Misalnya besok kita akan belajar tentang itu tadi apa namanya media pembelajaran. Nah, syukur-syukur teman-teman mahasiswa sudah membaca dulu. Oh, nanti kira-kira tutor saya akan memberikan materi tentang begini. Oh, media itu begini ya. Nah, jadi paling tidak sudah ada bekal sebelum ketemu dengan tutor tersebut. Jadi tidak mulai dari awal, tapi tinggal meneruskan saja. Bertanya apa yang belum dipahami dari modul-modul itu. Kalau memang sudah mengerti ya alhamdulillah. Kalau memang belum ya kesempatan ini untuk memperdalam materi yang ada di dalam modul. Nah, ini belajar mandiri sudah mengikuti tutorial, terus mengikuti ujian dan memperoleh hasil ujian. Ini diberikan mungkin nanti saat akhir semester. Nah, kalau konsep belajar mandiri itu seperti ini. Belajar berdasarkan inisiatif, prakarsa, motivasi, dan pengaturan sendiri. Nah, bedanya di UT dengan universitas yang biasa itu begini. Kalau dulu saya waktu kuliah ya karena yang kita belajarnya itu sudah ada jadwal memang macam seperti ini, Senin mata kuliah apa, Selasa apa, nanti sampai SKS-nya kalau tidak salah dulu itu 22 sampai 24. Kalau dalam satu semester itu kita bisa kumlot, kita dapat bonus 2 SKS. Nah, artinya boleh ambil satu lagi mata kuliah khusus yang kita ambil. Artinya nanti itu yang menyebabkan kita bisa lulus lebih cepat. Artinya mungkin dengan 3,5 tahun atau 7 semester kita bisa lulus. Apabila kita dari awal dapat nilai yang komplot terus 3,5 sekian begitu. Dapat bonus. Tapi kalau di UT ini ya karena kita diberikan buku untuk belajar, untuk dibaca ya karena mana yang kita belum paham nanti ditanyakan saat pertemuan tutorial dengan para mentor atau dengan dosen yang ada di UT. Tapi ya karena di UT ini lebih ditekankan untuk apa ini? Lebih memotivasi diri dan pengaturan diri sendiri. Apalagi kenapa kok lebih memotivasi dan pengaturan diri sendiri ini penting? Karena kan begini, kalau dulu waktu saya kuliah, yang kuliah biasa ya karena itu kan memang tidak ada pekerjaan lain. Hanya kita belajar saja dari Senin sampai mungkin hari Jumat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh dosen kita. Tapi di UT kan beda keadaannya. Mungkin Bapak Ibu setiap hari masih ada yang masuk di blok, ya kan? Kalau pagi di sekolah, kalau petang mungkin tambah-tambah gaji masuk di blok. Ada yang seperti itu. Artinya apa? Memang harus pandai-pandai mengatur waktu, motivasi diri. Aduh, saya capek ya kan setelah hari kerja. Terus akhirnya lupa, tidak jadi baca modul-modul yang telah diberikan. Jadi sayang menurut saya kalau kita sudah beli modul mahal-mahal ya kan, semua ilmu yang ada di kuliah itu masuk di situ sudah dirangkum. Yang buat pun bukan orang sembarangan, itu memang isi modulnya itu biar mudah dimengerti oleh mahasiswa. Nah, isinya itu sangat berbobot itu. Jadi dengan adanya motivasi dan pengaturan diri, terutama manajemen waktu yang bagus ya kan, diharapkan modul itu bisa mewakili peran dari tutor atau dosen. Walaupun memang sebenarnya peran tutor atau dosen tidak bisa digantikan, tapi setidaknya ilmu yang ingin disampaikan atau kurikulum dari UT itu bisa diserap oleh mahasiswa. Terus selanjutnya ciri mahasiswa mandiri. Mahasiswa yang proaktif dan berinisiatif dalam belajar, baik dengan atau tanpa bantuan orang lain, belajar sendiri atau berkelompok dan memanfaatkan media belajar dan strategi belajar. Makanya dari awal tadi saya itu ingin tahu, banyak-banyak bertanya kepada teman-teman mahasiswa yang ada di Sarawak ini, siapa yang aktif? Aktif artinya apa ya? Kalau memang ada tanya, kalau diminta berpendapat saja. Nah, artinya dia itu aktif untuk apa ya? Aktif ingin tahu, tidak hanya sekedar untuk cari nilai, tapi aktif memang hanya untuk ingin tahu. Makanya saya berikan kesempatan
kawan-kawan yang ada di Sarawak ini ya. Kalau memang ada pertanyaan, boleh silahkan sampaikan ke saya. Bisa melalui WhatsApp. Saya di grup WhatsApp kan ada itu kan. Nah, silahkan tanya saya di sana. Selain di pertemuan web yang kita lakukan saat akhir pekan seperti ini. Nah, ini tadi juga sudah hanya mengulang sedikit saja. Belajar jarak jauh menuntut mahasiswa melek teknologi. Nah, artinya apa? Melek teknologi itu mau tidak mau harus belajar. Nah, macam saya seperti ini. Saya itu baru pakai Microsoft Teams saat dengan UT. Sebelumnya hanya pakai Zoom atau Google Meeting atau Skype dan lain-lain. Tapi kalau karena dipaksa harus lewat Google Teams, nah, mau tidak mau ya saya ikut belajar. Nah, ini termasuk salah satu bagian dari melek teknologi. Nah, mungkin kawan-kawan juga begitu. Nah, yang sebelumnya tidak pandai bermain laptop, mau tidak mau harus belajar, ya kan? Nah, terus mampu belajar mandiri. Nah, ini harus dan kewajiban mahasiswa UT itu ini belajar mandiri dan memiliki komitmen tinggi dalam menyelesaikan kuliah tepat waktu sesuai dengan rencana yang telah kita buat. Nah, ini ya, jadi belajar mandiri ini yang paling ditekankan karena apa? Memang karena dengan adanya modul ya kan, nah itu sangat membantu mahasiswa untuk Hilang suaranya, Pak. Ya, hilang suaranya, Pak. Ya, saya pikir jaringan saya yang terganggu. Bu, hilang semua, Bu. Pak Dani, tidak ada suara. Kayaknya suara Pak Dani di mute deh. Jaringan terganggu kali Pak Dani. Ya, suara Hilang Pak Dani. Halo. Halo Pak Dani, suaranya baru hilang. Sudah. Halo. Sudah ada? Sudah, oke. Ya. Ada Pak, sudah. Nah, oke, saya lanjut ya. Sampai di mana tadi? Oh, ini. Oke, saya lanjut. Jadi tantangan belajar di UT atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Jadi yang pertama yaitu pemahaman tentang sistem PJJ. Tadi sudah saya jelaskan ya kan tentang sistem belajar jarak jauh itu yang bagaimana mengubah paradigma dan kultur belajar. Jadi kalau dulu belajar itu kan harus tatap muka, harus setiap hari pagi ya. Macam kalau kita mengajar anak-anak ya kan, nah itu kultur belajar yang memang ada di masyarakat seperti itu. Artinya dari pagi ketemu guru, nanti setelah jam berapa balik. Nah, itu belajar yang model-model dulu. Tapi sekarang ya kan dengan adanya perkembangan teknologi ya kan, belajar tidak hanya selalu di tempat itu, di sekolah itu ya kan, ditentukan jamnya ini begitu tidak. Nah, kita lebih fleksibel. Apalagi nanti kalau sudah ada LMS ya kan, nah kita bisa belajar itu 24 jam. Artinya kita bisa diskusi sewaktu-waktu selama masih diberikan kesempatan oleh dosen untuk melakukan diskusi itu tadi. Nah, artinya secara tidak langsung budaya belajar itu sudah berbeda. Yang dulunya memang harus bertatap muka di suatu tempat ya kan, dari jam sekian waktunya sudah ditentukan. Nah, sekarang sudah dengan adanya teknologi semuanya bisa berubah. Nah, terus ini mengelola waktu dan kegiatan belajar. Kegiatan belajarnya pun harus berbeda. Macam sekarang, mungkin di sekolah Bapak Ibu, di CLC-nya masing-masing ya kan. Nah, dengan adanya pandemi ini ya kan, mau tidak mau, mungkin waktu awal-awal lockdown di Malaysia ya kan. Nah, semua sekolah kan libur. Kita tidak boleh ada buka kelas secara offline. Mau tidak mau harus online. Nah,
Artinya kita harus berpikir bagaimana caranya kita mengajar walaupun tidak tatap muka, tapi materi yang esensi pembelajaran itu bisa kita sampaikan kepada anak didik kita. Terus membangun ketangguhan belajar. Jadi belajar itu tidak hanya harus dengan ketemu guru ya, karena kalau di UT macam seperti ini Bapak Ibu kan belajar sendiri. Mungkin aduh, saya ada pertanyaan apa ya, ada penasaran begini, jawabannya gimana ya. Kalau kita ketemu dengan tutor atau dosen kan enak, kita bisa tanya ya kan. Tapi dengan kita belajar via modul itu ya kan. Nah, kalau kita tidak tangguh pasti capek nanti rasanya. Makanya diperlukan motivasi yang tinggi untuk belajar. Menguasai keterampilan belajar mandiri. Tadi pun saya sudah jelaskan sedikit. Selanjutnya, ini tantangan studi mahasiswa PJJ, masa kritis daya tahan studi 1 tahun pertama. Ini mungkin di awal-awal 1 tahun pertama ini banyak godaan kanan kiri ya kan. Terus ketidaksiapan menghadapi perubahan sistem kultur. Tadi seperti sudah saya jelaskan ya kan, karena di UT memang sedikit berbeda dengan di universitas yang lain. Memang harus diperlukan kesiapan lah dengan modul-modul dan menyiapkan saat kita belajar online. Terus terakhir ketangguhan dan kemandirian dalam belajar. Ini sama dengan yang tadi. Ini yang penting, pedoman, penilaian, tutorial. Jadi ini nanti Bapak Ibu mahasiswa UT selama 1 semester ada penilaian yang kami lakukan ya kan dari pihak UT. Mungkin ini Bapak Ibu juga sudah tahu karena sudah sampai semester 4 ya kan. Jadi selama tutorial baik kalau kita kan nanti selama 1 semester secara online ya kan. Ada 8 kali pertemuan. Mahasiswa diberikan nilai ya kan jika mahasiswa mengikuti minimal paling sedikit itu 5 kali. Makanya setiap kali pertemuan ya kan saya melakukan absensi kepada Bapak Ibu teman-teman mahasiswa yang ada di Sarawak ini. Kalau dari UT dia mintanya 5 kali dari 8 kali pertemuan. Boleh mungkin ada beberapa kali 1 atau 2 kali tidak ikut, tidak masalah kalau dari sananya. Mungkin kendala jaringan lah atau mungkin hujan tidak bisa naik bukit ya kan. Itu tidak masalah. Terus penilaian tutorial dihitung dengan menggunakan ini format penghitungannya. Jadi nilai total, nilai tutorial 3P ditambah 7 NTT. Bukan Nusa Tenggara Timur ya, NTT itu. Tapi rata-rata tugas tutorial. Jadi nilai tutorial diperoleh dari 3P. 3 kali nilai partisipasi. Makanya saya minta apa? Yang saya minta itu gampang, hanya partisipasi. Partisipasi itu artinya apa? Saat ada kesempatan bertanya, berpendapat, diskusi ya kan. Saya akan manfaatkan waktu-waktu itu ya kan untuk berpendapat, untuk bertanya jawab, untuk berdiskusi. Karena apa? Pasti di catatan saya nanti nama-nama itu pasti akan ada. Oh, si A hari ini dia dapat nilai partisipasi baik, si B, si C, si D dan seterusnya. Tapi kalau memang selama 8 kali pertemuan ya kan, sudah masuknya hanya 5 kali ya kan, terus tidak pernah aktif dalam partisipasi diskusi ya kan, tidak pernah tanya, tidak pernah menjawab, tidak aktif dalam diskusi, mau tidak mau ya kan. Saya membantunya ya apa adanya lah. Terus yang terakhir itu tadi dari partisipatif terus tambah nilai tugas. Nilai tugas ini kalau tidak salah diberikan saat pertemuan ketiga 5 sama 7. Semuanya terus dibagi 10. Diperolehlah nilai tutorial yang kita jalankan selama 1 semester. Terus nilai partisipasi terdiri dari kesiapan. Ini penting ini. Nilai partisipasi itu ini tadi yang saya jelaskan sedikit. Ternyata ada tambahannya di sini. Kesiapan mengikuti tutorial. Artinya harus hadir ya kan. Kehadiran dalam tepat waktu. Kita diberikan kesempatan di sini 2 jam, tapi tinggal setengah jam baru ikut di ruang belajar, begitu kan? Termasuk ini menyerahkan tugas tutorial tepat waktu, keaktifan dalam kelas tutorial. Tadi saya jelaskan
sudah saya jelaskan ya kan, keaktifan dalam kelas tutorial artinya apa? Jika diberikan kesempatan untuk bertanya, silakan bertanya. Kalau diberikan kesempatan menjawab, silakan menjawab, dan saat berdiskusi itu silahkan. Saya senang sekali kalau teman-teman di Sarawak ini aktif dalam berdiskusi. Nanti mungkin mulai pertemuan kedua lah, kita akan berdiskusi yang cukup panjang. Kalau pertemuan satu mungkin belum lah. Terus yang terakhir, yang D, yaitu tugas tutorial ulang hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang tidak hadir dan menunjukkan surat keterangan dokter atau kondisi darurat. Kondisi darurat itu mungkin bencana alam dan lain-lain. Jadi seperti itu pedoman penilaian tutorial yang nanti akan kita lakukan ke depan. Yang sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Silakan kalau mau ada pertanyaan. Boleh. Sebelum saya lanjut, ini tambahan saja tentang membaca cepat. Nah, Bapak Ibu ada yang bertanya? Saya lanjut ya. Kalau tidak ada, saya lanjut. Kenapa saya memberikan sedikit materi tentang membaca cepat ya kan? Karena kan mahasiswa UT itu lebih diutamakan untuk belajar mandiri. Dari mana? Dari modul atau buku yang telah diberikan dari pihak UT ya. Nah, kalau pertemuan macam TWEB ini kan hanya 1 minggu sekali ya kan. Nah, dan itu pun waktunya terbatas. Berbeda dengan saat kita belajar modul. Dan di pertemuan TWEB itu lebih ditekankan untuk apa? Untuk berdiskusi saja, bertanya jawab ya kan. Kalau memang ada pertanyaan yang mengganjal di Bapak Ibu ketika Bapak Ibu membaca atau belajar mandiri dari modul yang telah diberikan. Jadi pertemuan TWEB ini memang lebih bagus dan lebih efektif jika kita melakukan diskusi-diskusi. Tapi kan karena ini baru pertemuan pertama ya kan. Jadi saya saja ya nanti yang memberikan materi. Mungkin nanti kalau pertemuan kedua kita akan bagi kelompok dan kita akan lebih sering berdiskusi secara bersama-sama. Jadi saya minta tolong keaktifan, partisipasi dari teman-teman mahasiswa yang ada di Sarawak. Nanti kalau kita sudah melakukan diskusi di pertemuan kedua dan seterusnya. Ini membaca cepat. Jadi membaca cepat atau speed reading merupakan satu teknik dalam membaca untuk bisa memperoleh informasi dengan cara langsung ke masalah ataupun fakta yang akan dicari. Membaca cepat ini ada beberapa bukan langkah ya, ini maksud dari membaca cepat itu usahakan ya kan, kalau membaca itu jangan membaca kata per kata. Usahakan ya langsung per beberapa kata, atau kalau bisa ya per kalimat kalau memang tidak panjang. Macam nomor 1, jangan membaca kata demi kata. Hindari terlalu lama berhenti di awal baris ataupun kalimat karena akan memutuskan hubungan makna antar kalimat maupun paragraf. Jadi kadang kalau kalimatnya terlalu panjang ya kan, terus dia turun di bawahnya, kita berhenti dulu. Akhirnya apa? Kepala kita itu terus tidak fokus, hilang. Aduh, tadi apa ya? Apalagi kalau kita sedang mengerjakan ujian, apalagi kalau pas tes CPNS gitu kan, pengalaman saya itu, soalnya panjang-panjang ya kan, soal cerita begitu. Kalau kita tidak cepat membaca sampai habis ya kan, menggunakan teknik ya kan, itu waktunya akan terbuang sia-sia hanya untuk membaca cerita saja. Makanya biasanya kalau ada soal bacanya panjang, saya itu hanya baca secara sekilas saja, tidak saya ulang-ulangi lagi, dan saya lebih fokus ke soalnya dia minta jawaban apa. Jangan sampai saya sia-sia membaca semuanya, ternyata yang diminta itu beda dengan yang apa dibaca ya kan. Nah, ini termasuk carilah kata kunci yang menjadi tanda awal terdapatnya sebuah gagasan utama. Biasanya kalau di bacaan yang panjang-panjang itu kata kuncinya itu di kalimat inti. Kalau dalam paragraf kan ada paragraf deduktif dan induktif ya kan. Deduktif kan yang di depan itu kalimat itu, kalau induktif yang di belakang. Jadi kita tinggal lihat saja. Kalau memang di depan itu sudah intinya, mungkin di bawahnya ya hanya penjelas saja.
Atau kalau misalnya di awal hanya penjelas-penjelas, berarti intinya hanya ada di belakang saja. Nah, seperti itu. Dan abaikan juga kata-kata lugas yang sifatnya itu berulang-ulang. Nah, misalnya yang di, ke, dari, atau kata penghubung seperti itu. Nah, selanjutnya ini, teknik membaca cepat itu ada dua, yaitu teknik skimming dan teknik scanning. Skimming itu mencari gagasan pokok atau hal penting lain yang ada di dalam bacaan. Yang kedua, teknik scanning, membaca informasi. Nah, teknik scanning itu biasanya kita gunakan saat kita mencari di kamus. Nah, nanti ada di belakang itu. Nah, jadi kita tidak buka lembar per lembar, tapi langsung misalnya kita mencari arti kata hujan begitu. Nah, langsung kita menuju ke huruf H, bukan dari A, B, C ya kan. Nah, terlalu lama kalau begitu. Nah, jadi langsung menuju ke huruf H. Nah, H pun HU langsung dicari ya kan. H, bukan HA, HE gitu, tapi langsung H habis itu U, HU langsung J apa gitu ketemu. Nah, ini yang pertama yaitu teknik skimming. Nah, kapan kita menggunakan teknik skimming? Ingin mengenali topik bacaan. Nah, jadi kita ingin tahu di dalam bacaan itu apa sih ya kan? Nah, isinya terus mengenai apa? Ini kita baca secara singkat saja. Ingin melakukan suatu penyegaran akan apa yang pernah dibaca. Ini kalau pernah kita baca, misalnya kita punya novel atau majalah atau buku atau entah apalah, terutama buku sih biasanya yang sering saya lakukan. Saat kita sudah pernah baca ya kan, tidak mungkin kan kita baca balik ulang lagi dari awal sampai akhir. Pasti kita bacanya itu cepat. Oh, inti-intinya saja yang kita ingin dapatkan. Oh begini. Karena apa? Sebelumnya kan kita sudah tahu buku ini itu ceritanya atau isinya seperti ini secara umum. Karena kita ingin biar apa ya, ada fresh lah, pengen baca buku lagi, ya pengen akhirnya kita pakai teknik itu tadi. Tidak perlu baca semuanya harus diulang dari awal sampai akhir, tapi kita cepat saja. Bacanya kadang hanya dilihat saja secara fokus, oh sudah tahu gitu. Nah, terus yang ketiga yaitu ingin mendapatkan bagian penting dari suatu bacaan tanpa membaca keseluruhan. Nah, ini hampir sama dengan yang nomor 2. Ingin mengetahui pendapat seorang secara garis besar atau secara umumnya. Jadi teknik skimming ini lebih cenderung dia dipakai kalau memang mencari hal yang mungkin di bentuknya paragraf atau yang panjang-panjang lah. Intinya seperti itu. Dan biasanya itu harus ada simpulan atau rangkuman. Oh, seperti ini ya, nanti kita gabung-gabungkan begitu. Langkah-langkah teknik skimming yaitu membuat pertanyaan tentang apa yang akan kita cari ya kan. Nah, menelusuri daftar isi ataupun kata pengantar. Yang ketiga yaitu fokus. Berhentilah saat Anda sudah merasa menemukan apa yang Anda cari dan bacalah dengan kecepatan normal dengan baik apa yang Anda cari. Jadi langkah-langkah teknik skimming yang pertama yaitu membuat pertanyaan. Jadi kalau saya biasanya pakai teknik ini saat mengerjakan soal. Apalagi kalau dulu waktu ujian di SMA pasti ingat kan pelajaran bahasa Indonesia bacaannya panjang sekali. Kalau ada soal seperti itu, kita jangan baca soalnya dulu. Jangan baca bacaannya dulu. Tapi apa? Kita baca soalnya. Kan nanti biasanya di soal ada tulisan bacaan ini untuk soal nomor 7 sampai 10 misalnya begitu. Kita baca dulu soalnya. Misalnya soal nomor 7. Ditanya siapa tokoh yang ada di dalam cerita di atas, ya kan? Nah, kalau kita baca dulu, ya kan? Sedangkan kita tidak tahu, artinya apa? Nanti kita buang-buang waktu. Nah, makanya di nomor 3 itu, ya kan? Mana tadi? Nah, ini. Kita diminta fokus. Kalau soalnya dia mintanya itu hanya untuk cari tokoh, berarti kan kita tinggal membaca. Di bacaan itu ada nama siapa saja yang ada di situ. Nanti kelihatan. Kita tidak mungkin cari si tokoh itu sedang ngapain, tidak mungkin kita ke sana karena apa yang kita cari adalah hanya nama saja tokoh-tokoh yang ada di dalam bacaan tersebut. Seperti itulah langkah-langkah teknik skimming. Jadi kalau ada soal yang bacaannya panjang ya kan, lebih bagus kita baca dulu soalnya. Karena apa? Tidak mungkin nanti nomor 8 kita ulang lagi. Sudah habis berapa menit ya kan hanya untuk mengerjakan 3 soal itu tadi. Jadi
perlunya strategi dalam membaca, terutama penggunaan teknik skimming ini dalam mengerjakan soal-soal itu. Apalagi kalau macam tes-tes yang penting, macam ujian, masuk universitas ataupun di tes CPNS ya kan. Nah, itu tingkat kesulitannya berbeda. Nah, pasti banyak pengecoh-pengecohnya di dalamnya. Dan biasanya jawabannya itu hampir mirip semuanya. Nah, jadi kita harus berpikir ekstra keras itu untuk menjawabnya. Nah, selanjutnya itu teknik scanning. Nah, ini teknik scanning ini lebih sering kita pakai. Nah, misalnya untuk mencari nomor telepon, mencari kata pada kamus, pada indeks, angka-angka statistik, daftar perjalanan. Nah, jadi teknik scanning itu lebih fokus ke tadi seperti misalnya mencari nomor telepon. Nah, kalau sekarang sih sudah tidak ada buku ya kan, mencari telepon ya hanya di HP kita buka kontak. Nah, saat kita mencari nomor telepon, misalnya Dani begitu. Nah, kita buka kontak, kan tidak mungkin kita lihat A siapa, B siapa, C siapa, langsung kita lari ke huruf D ya kan. Nah, D pun itu langsung DA. Nah, terus DA-nya siapa begitu, barulah ketemu apa namanya nama atau kontak handphone yang ingin kita cari tersebut. Nah, ini langkah-langkah teknik scanning. Nah, lihat daftar isi dan kata pengantar secara sekilas. Nah, ini penting, lihat daftar isi. Kalau misalnya kita mau buku, misalnya kita baca Al-Quran, ya kan? Nah, kita mau mencari surat, ya kan? Kita tidak lihat daftar isi, sakit kepala nanti kita. Karena apa? Di Quran kan ada banyak, sampai ratusan, bahkan kadang 500 lebih halaman. Nah, kita mau katakanlah cari surat Yasin begitu. Kalau kita tidak lihat daftar isinya, kita tidak ketemu itu, apalagi kita tidak tahu surat Yasin di juz berapa ya kan, nah, dia surat nomor berapa, apalagi kalau Qur'annya jarang kita buka, tambah sengsara nanti kita. Nah, jadi pentingnya membuka daftar isi itu untuk mempermudah kita mencari. Nah, misalnya di dalam buku modul pun begitu, kita mau belajar tentang apa, misalnya media pembelajaran. Nah, kalau kita tidak tahu dia di materi keberapa ya kan, nah, pertemuan keberapa, kita buka saja di daftar isi, nanti kelihatan oh dia di halaman sekian, kita tinggal lari langsung ke halaman sekian itu tadi yang kita tertulis di daftar isi. Nah, telah dengan secara singkat latar belakang penulisan buku, juga bagian pendahuluan dengan secara singkat. Nah, cari dalam daftar isi bab-bab yang penting. Nah, terus setelah kita ketemu ya kan, nah biasanya itu kan ada bab-bab apa ya namanya, macam bagian-bagian. Nah, kalau bab-bab yang penting itu ditunjukkan dengan biasanya subbab judul. Nah, biasanya kalau misalnya bab 2 tentang media pembelajaran, nanti kan ada subbabnya, misalnya 2.1 konsep media pembelajaran. Nah, apa begitu? Kita tinggal kalau saya biasanya itu saya beli macam stabilo. Kalau di Malaysia namanya mungkin spidol yang warna itu, Pak. Nah, kita tinggal catat-catat di situ. Nah, sebagai pengingat, oh ini yang penting, oh ini yang penting. Jadi misalnya suatu saat kita buka lagi, kita tidak bingung. Terus baca pada bagian kesimpulan. Nah, ini pun sama juga. Kalau pengen lebih cepat, baca di rangkuman. Tapi kadang di rangkuman itu dia kadang kurang detail. Dia hanya bagian secara umum saja. Nah, memang kadang juga pun saya lakukan begitu. Karena mungkin terlampau lama, saya ingin tahu isi bukunya apa, saya lihat di rangkuman. Lihat dengan secara sekilas daftar pustaka, daftar indeks, atau juga appendix. Nah, lewat di situ pun juga bisa. Nah, terus ini hambatan atau yang mempengaruhi dalam kecepatan membaca ada 6. Yang pertama yaitu vokalisasi. Nah, jadi kalau kita membaca, apalagi kita belajar sendiri ya kan, dengan buku mungkin yang tebal ya kan, nah, kita tidak usah berteriak-teriak membaca vokalisasi dengan bersuara, tidak usah begitu. Karena apa? Yang pertama itu menghabiskan banyak waktu, yang kedua membuat kita menghabiskan banyak tenaga ya kan. Nah, yang ketiga cepat lapar, pasti jelas itu karena kita harus teriak-teriak. Nah, terus menggerakkan bibir berkomat-kamit. Nah, kalau dalam teknik membaca cepat ya kan. Nah, ini lebih cenderung apa? Kalau bisa itu di dalam batin. Nah, di dalam batin saja, tidak usah berkomat-kamit, menggerak walaupun tidak ada suaranya ya kan, tapi menggerakkan bibir juga nanti bisa mempengaruhi kecepatan kita.
Terus menunjuk kata dengan jari ya. Dengan jari kalau dulu waktu saya kecil kalau belajar mengaji itu pakai lidi ya, ditunjukkan begitu. Ini amata dan seterusnya. Itu nanti memperlama juga kalau kita mau menggunakan teknik membaca cepat itu tadi. Menggerakkan kepala ke kiri dan ke kanan. Nah, ini seperti membaca koran karena dia terlampau panjang, besar ya. Nah, akhirnya digerakkan ke kiri dan ke kanan begitu. Nah, terus membaca yang sudah dibaca atau mengulang. Nah, yang sudah dibaca itu pun ini nanti juga akan menghabiskan banyak waktu karena apa? Harus mengulang-ulang lagi. Nah, subvokalisasi, melafalkan dalam batin atau vokal. Kalau kita macam scanning, mau scanning ya kan, mencari tadi, misalnya di kamus arti kata makan, ya langsung saja kita buka langsung ke MAKHN. Nah, tidak usah terlampau lama ke sini ke situ, langsung saja fokus di makan begitu. Manfaat membaca cepat yaitu dapat mencari sebuah informasi khusus yang diperlukan dengan cepat. Nah, apalagi kalau memang membaca cepat ini sangat bermanfaat kalau kita sedang ujian atau tes. Nah, karena memang dibutuhkan efektivitas waktu. Nah, tidak mungkin kan kita membaca soal yang begitu panjang, nah, kita baca harus dipahami saat itu juga. Nah, makanya penggunaan membaca cepat ini lebih efektif atau sangat efektif jika kita pakai di saat ujian-ujian begitu. Nah, dapat menjelajahi banyak halaman buku dalam kurun waktu yang relatif panjang. Nah, ini kalau membaca buku pun juga bisa. Nah, tapi kalau saya lebih efektif atau lebih senang saya pakai saat ujian. Karena apa? Kalau buku kan lebih cenderung disantai, tapi beda kalau buku modul kan ada tuntutan waktunya ya kan. Nah, minggu ini harus belajar modul 1, minggu depan harus modul 2. Artinya kan apalagi dalam 1 minggu ada 5 mata pelajaran. Nah, artinya harus kejar waktu dia, pandai-pandai mengatur waktu, belajar atau membaca itu tadi. Makanya teknik membaca ini harus kita latih supaya tidak membutuhkan banyak waktu atau menghabiskan banyak waktu hanya untuk membaca buku. Apalagi dengan penggunaan teknik membaca cepat ini ya kan, nah kita bisa menghabiskan beberapa halaman atau banyak halaman dalam kurun waktu yang lebih singkat. Terus yang terakhir, tidak banyak memakan waktu dalam mencari sesuatu yang diinginkan. Nah, ini kalau nomor 1, ini secara umum, baik skimming atau scanning, nah dua-duanya oke. Kalau nomor 2 ini dia lebih ke skimming, dia membaca buku. Tapi kalau yang nomor 3 lebih ke teknik scanning. Nah, mungkin itu yang dapat saya berikan pada kesempatan hari ini. Apabila dari kawan-kawan mahasiswa UT ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Halo? Halo, Pak. Halo, Pak. Nah, Ya, halo Pak. Oke, siapa yang ingin bertanya, silakan. Saya catat nanti. Kita akan diskusi sama-sama. Saya, Pak. Siapa dulu? Saya, Pak. Ya, Ibu Ibaba ya. Silakan, Ibu. Ya. Ini pertanyaan saya, Pak. Kan kalau ini saya sendiri lah ya, Pak. Kalau misalnya saya membaca buku, membaca cepat, terus bacaannya panjang-panjang kan, mata saya kan sepertinya biji mata saya seperti mau keluar, Pak. Jadi bagaimana cara mengatasi Terus? supaya biji mata saya itu tidak keluar, Pak. Itu saja, Pak. Terima kasih. Iya. Ibaratnya cara mengatasi biar matanya tidak cepat sakit lah, istilahnya begitu ya, Ibu? Iya, Pak. Iya. Ya, oke. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Masih ada lagi tidak yang ingin bertanya? Tidak apa-apa, bertanya saja. Nah, nanti kita diskusi sama-sama. Mungkin nanti teman-teman ada yang mau sharing, ya kan, punya pengalaman. Nah, boleh juga, oke. Masih ada? Silakan. Saya Pak Nur Suhentik. Ya, ya Ibu, silakan.
Ini kadang-kadang pengalaman pribadi saya juga bisa membaca cepat, tetapi kadang tidak tersimpan memorinya di otak, Pak. Itu apakah karena pengaruh umur atau bagaimana? Terima kasih, Pak. Ya, oke. Nah, ininya biar cepat mengingat atau inti yang kita baca itu biar mudah kita ingat begitu ya. Iya, Pak. Nah, oke, masih ada lagi tidak? Silakan. Saya bebaskan ini kalau mau bertanya, karena kan kita belum diskusi presentasi. Nah, mungkin mulai pertemuan kedua nanti kita akan diskusi. Sudah, hanya 2 saja. Saya Pak, Oke. saya Darmawati. Ya, sudah. Yang Ya. saya kan biasa dalam membaca secara batin itu kadang yang saya baca tidak ada yang tersimpan di memori. Terus kan di sini hambatan membaca itu dengan membaca bersuara, kan baru yang bisa saya. Terus saya baru bisa paham, Pak, kalau membaca dengan bersuara. Caranya untuk menghindari itu gimana, Pak? Saya lebih paham lah ceritanya kalau bersuara, membaca dengan bersuara daripada membaca dengan menggunakan batin. Lebih cepat memahami. Ya. Intinya begitu, Pak. Ya. Nah, jadi intinya bagaimana Menghindari biar kita bisa bersuara itu tadi. Iya, Pak. Soalnya putus-putus ini, Ibu Darmawati suaranya. Intinya kan dalam saya biasa praktekkan sehari-hari, Pak, membaca dengan batin itu kadang tidak cepat memahami. Andaikan membaca dengan bersuara, cepat. Terus yang saya baca tadi itu yang di hambatan membaca itu yang paling pertama adalah membaca dengan bersuara, Pak, gimana? Oh, ya, oke. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi bagaimana biar kita bisa cepat memahami dalam membaca, baik bersuara ataupun dengan batin. Ada lagi tidak? Atau cukup 3 dulu saja ya? Nanti kalau memang masih ada, silakan kawan-kawan bertanya. Nah, jadi sebelum saya menjawab, ada masih ada lagi? Ada, Pak, tapi bukan bertanya, Siapa? Pak. Saya, Pak. Apa? Kalau saya Pak, membaca, kalau misalnya banyak gangguan tidak ini, tinggalkan saja. Tapi kalau misalnya mau waktu aman itu di saat sudah sholat subuh, Pak, lebih baik kalau membaca, lebih masuk ke otak. Aduh. Begitu, Pak. Sebentar, Ibu. Ulangi, soalnya putus-putus di saya. Ulangi sebentar. Ulangi lagi. Ini sharing saja, Pak. Kalau buat saya pengalaman pribadi ya, Pak. Kalau membaca dengan baik itu sesudah sholat subuh, Pak. Lebih aman, tidak ada gangguan. Suara juga ini, jadi tidak ada yang panggil-panggil. Kalau siang banyak gangguan, Pak. Jadinya tidak masuk, tidak konsentrasi, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke, bagus ya. Ini saran dari Ibu Kasmirawati ya. Jadi memang terkait tadi ya, bagaimana cara biar kita kalau membaca itu cepat. Kalau istilah dalam bahasa Jawa, kalau dalam saya itu cepat nyantol atau cepat tersimpan. Dia itu awet, ya kan, tersimpan di dalam otak kita, ya kan. Nah, kalau menurut saya, ya kan, setiap orang itu punya treatment atau perlakuan yang berbeda-beda. Mungkin tadi yang diceritakan oleh Bu Kasmirawati itu, oh Pak, saya itu lebih senang kalau membaca itu mungkin habis subuh atau bahkan tengah malam itu Pak, jam 2. Jadi saya bangun, sholat tahajud dulu, ya kan, sholat tahajud biar saya mudah, ya kan. Nah, dalam belajarnya, habis itu saya kerja itu cepat. Nah, itu salah satu tadi strateginya Ibu Kasmirawati. Tapi mungkin ada juga loh orang yang
Pak, saya itu kalau membaca itu harus dengan musik, ditemani dengan musik, ya. Nah, artinya kalau ada sambil dengar radio lah atau dengar dangdut atau apa ya kan. Nah, saya dengan membaca itu membuat saya rileks. Akhirnya dengan saya rileks itu bacaan itu cepat masuk begitu. Nah, jadi antara satu orang dengan orang yang lain itu belum tentu sama. Tapi intinya begini, kalau kita ingin membaca biar apa yang kita baca itu cepat kita pahami atau cepat masuk atau cepat tersimpan di dalam otak kita ya kan. Nah, kalau menurut saya pribadi ya, saya itu tahu kapan sih jam efektif saya untuk belajar. Karena kan saya itu lebih senang di sunyi. Artinya kalau ada gangguan macam suara itu saya malas. Belajarnya itu sangat-sangat terganggu kalau saya. Saya tahu karena saya orangnya tidak bisa ada suara dalam belajar, ya kan. Nah, akhirnya saya belajarnya apa? Tengah malam. Jadi saya habis maghrib sampai jam 10 itu tidak pernah belajar. Memang dari dulu, dari waktu saya kecil memang tidak pernah belajar. Saya belajar itu sebentar saja walaupun hanya 10-15 menit, tapi pagi saat bangun tidur. Apalagi dulu waktu saya kuliah. Nah, teman-teman saya itu sampai kaget. Bapak Ibu, saya cerita ini jujur, ini pengalaman pribadi saya. Jadi kalau teman-teman saya waktu mengerjakan skripsi, skripsi kan memang butuh banyak waktu dan tenaga, ya kan, menguras ini itulah. Mereka itu kalau mengerjakan sampai dari pagi sampai siang, sore, kadang malam sampai larut begitu. Tapi saya itu hanya tidur-tiduran saja. Nah, saat mereka sudah tidur, nah saya bangun jam 1 malam. Nah, karena apa? Saya kalau kita baru bangun tidur ya kan, nah seperti yang diceritakan Ibu Kasmirawati tadi, otak kita itu masih fresh. Artinya apa? Belum kepikiran hutang, nah, tidak sampai ke sana, belum kepikiran ini itu ya kan. Nah, karena apa? Masih fresh. Artinya apa? Saya dulu memang bangun kadang jam 2, kadang jam 3. Nah, di saat itu saya bisa benar-benar fokus. Nah, terus saya kerjakan, saya mengetik, saya membaca, saya apa. Akhirnya saat teman-teman saya bangun, saya sudah tidak mengerjakan lagi. Karena apa? Sudah mulai bising lagi, ya kan? Nah, banyak suara ini itu. Akhirnya saya terganggu. Nah, setelah itu, teman-teman saya kaget, loh, kamu kok sudah selesai? Kapan kamu mengerjakannya? Nah, karena memang saya punya, itu tadi, saya tahu, oh, saya itu waktu efektif belajarnya itu kapan. Nah, saya bisa konsentrasi itu di waktu-waktu apa saja. Nah, tidak mungkin saya paksakan diri saya untuk belajar ya kan. Kalau belajar di sekolah kan memang sudah ditentukan waktunya. Tapi kan dalam hal ini kita belajar yang spesifik ya kan. Nah, masa membaca atau apa begitu. Nah, jadi saya tahu ukuran atau jam efektif belajar saya itu jam berapa. Jadi tidak bisa saya memaksakan diri sore hari harus belajar begini, tidak. Nah, macam kemarin saya buat PowerPoint ini kan, nah, saya bacanya itu memang habis subuh. Nah, seperti yang diceritakan Ibu Kasmirawati tadi itu. Karena yang pertama selain otak masih fresh, ya kan. Nah, memang saya tidak suka bising itu tadi. Nah, harus sepi lah di kamar, di rumah atau di kamar memang belum banyak aktivitas lalu lalang orang lah atau apa. Beda kalau kita belajar di siang hari, ya kan. Nah, banyak sudah yang putar nonton TV, putar musik dan lain-lain itu. Karena apa? Saya merasa terganggu. Tapi kan tidak semua orang seperti saya, ya kan? Nah, mungkin ada teman-teman mahasiswa di sini, ya kan? Nah, bisa bercerita, Pak, saya itu kalau membaca itu lebih senang ditemani musik dangdut. Nah, jadi tidak bisa, ya kan? Nah, kalau misalnya harus di tempat sepi, ya boleh juga. Karena kan namanya apa? Kita setiap orang itu berbeda. Tadi saya sudah bilang jam efektif dan gaya belajar. Nah, ini nanti kita pelajari atau mungkin teman-teman sudah pelajari ya kan, gaya belajar itu beda-beda. Mungkin ada yang senang dengan musik lah, ada yang senang melihat dan lain sebagainya itu tadi. Nanti kalau di media pembelajaran, saat kita menentukan media pembelajaran, kita harus perhatikan ke sana juga. Mungkin di pertemuan-pertemuan yang akan datang, saya akan jelaskan sedikit tentang hal-hal seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi kalau ini sekaligus menjawab tadi ya pertanyaan dari Bu Nursayanti sama Bu Darmawati. Bagaimana biar kita kalau membaca biar cepat paham atau cepat mengerti ya kan? Nah, kalau saya pribadi jawabannya seperti itu. Silahkan temukan hal-hal atau jam
atau jam atau pokoknya waktu lah intinya. Hal atau waktu yang bisa membuat teman-teman itu kalau belajar itu nyaman. Mungkin saya ditemani dengan cemilan Pak kalau membaca. Jadi sambil makan, sambil membaca begitu. Boleh tidak? Boleh. Nah, karena apa? Kan setiap orang beda-beda. Tidak ada tips yang khusus yang harus dilakukan. Ya karena tidak ada paksaan untuk seperti itu. Nah, seperti saya tadi sudah saya ceritakan. Nah, mungkin dengan kalian sambil ngemil, makan apa begitu, sambil makan kacang goreng atau makan apa, boleh juga, tidak masalah. Nah, karena memang apa ya, kenyamanan dalam belajar itu setiap orang berbeda-beda, tidak bisa disamakan ya karena. Nah, saya hanya bisanya sharing saja, membantu. Oh, berarti saya harus menemukan itu tadi. Ya kan? Nah, terus kalau cara biar saat kita membaca matanya tidak sakit ya karena. Jadi begini, kalau membaca ya karena sebenarnya itu ada jarak minimal mata dengan buku. Nah, jadi jangan terlampau dekat dan jangan terlampau jauh. Nah, pertanyaan saya kepada ibu-ibu Bapak, kira-kira kalau mainin HP bosan tidak Ibu? Ya kan? Nah, tapi kenapa kalau kita lihat buku kok bisa jadi capek begitu? Nah, artinya mungkin harus ada strategi-strategi yang lain. Nah, terus selain itu, bagaimana cahaya di tempat kita membaca? Karena semakin gelap, ya kan? Nah, mata kita, pupil kita itu harus lebih membuka lebar. Artinya apa? Untuk menangkap cahaya yang harus dimasukkan ke dalam mata kita. Nah, jadi kalau membaca pun tidak boleh sembarangan di tempat yang gelap atau kurang cahaya. Usahakan itu di tempat yang terang. Makanya kalau biasa kalian lihat di TV-TV, ya kan? Nah, tempat belajar itu kan ada lampu khusus yang memang menyorot ke buku. Karena apa? Tujuannya untuk penerangan itu tadi, biar mata kita tidak cepat lelah. Terus posisi saat kita membaca, nah itu usahakan jangan sambil tiduran. Nah itu nanti bisa tidak bagus untuk merusak mata. Bisa sambil duduk lah, seperti apa. Nah jadi mungkin seperti itu kalau menurut saya. Ada teman-teman yang ingin menambahi atau mungkin pengen sharing, nah tidak masalah, saya persilakan. Kalau mungkin tidak ada, saya akhiri karena sudah 2 jam lebih ini kita pertemuan, sudah jam 11 ternyata tidak terasa ya. Masih ada yang bertanya atau ingin menambahi tidak? Tidak ada Pak. Ya Pak, alhamdulillah sudah, cukup kalau memang jelas-jelas. Diterima Pak. Jadi kalau jelas. oke, jadi kalau memang sudah tidak ada pertanyaan atau tidak ada sharing lagi, hari ini saya cukupkan sekian untuk pertemuan modul 1 mata kuliah komputer dan media pembelajaran. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di pertemuan kedua, masih dengan saya. Yang penting saya minta tolong kalau memang nanti sudah ada modulnya, sebelum kita bertemu via online ini ya kan, usahakan untuk membaca modul dulu. Biar nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kita bisa sharing, kita bisa diskusi ya kan. Oh Pak, saya punya pertanyaan ini, saya mengganjal ini, saya waktu ini begini ya. Kita bisa saling bertukar pikiran. Oh saya juga dulu pernah begitu Bu, tapi nanti begini. Mungkin ada temannya yang mau menjawab ya kan. Akhirnya apa? Kita dapat ilmu-ilmu baru ya kan. Nah dari ilmu mungkin kita bisa terapkan di kehidupan sehari-hari kita. Jadi manfaatkanlah peluang ya kan. Tadi kan saya sudah jelaskan kesempatan belajar ini dengan semaksimal mungkin. Jangan sampai kita menyesal karena apa? Peluang yang ada mungkin siapa tahu ke depan bisa merubah kehidupan kita. Jadi saya cukupkan sekian. Kalau ada kurang, saya mohon maaf. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Ya, sudah boleh live. Pak Denny.